Kemudian salawat dan salam kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut beliau yang betul ila akhir zaman, dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Kemudian kita berniat nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Sengaja aku niat iktikaf di masjid ini karena Allah Ta'ala. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Ketahuilah i'lam anna alamatas sa'adah, bahwa tanda orang beruntung, tanda beruntung bahagia itu ihda asyrata khislatan atau khoslatan, 11 macam. Yang pertama ihdaha ayyakuna zahidan fid dunya wa raghiban fil akhirah. Dia zuhud di dunia. Kalau orang sudah zuhud di dunia, maka dia tidak bakalan melakukan perbuatan yang mengambil hak orang lain. Dia zuhud, yang ada aja dibaginya, jauh-jauh dia mau mengambil hak orang lain. Nah, ini zuhud ini adalah obat orang yang bersifat zuhud. Apa maksud berzuhud itu? Bukan dari pakaian lalu pakaian lusuh, pakaian buruk, itu zuhud. Arti zuhud tidak senang dengan dunia, bukan berarti pakaian kita lusuh. Zuhud itu ada di hati, walaupun pakaiannya mentereng, tapi dia tidak target kada senang dengan dunia, karena dunia sifatnya sementara. Jadi zuhud itu zuhud di harta, zuhud di pangkat itu juga. Jadi kalau dia zuhud di harta, dia tidak rakus, tidak culas. Nah, zuhud di pangkat, ketika dia tidak dihormati orang kada apa-apa, tidak jadi masalah, karena aku memang orang banyak dosa, wajar aja kada dihormati orang, kada apa-apa juga, nyaman lagi. Kalau orang sudah zuhud di hatinya, maka dia badannya tidak capek, hatinya juga tidak capek, karena dia tidak berusaha mencari yang sudah ada diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki sudah diatur. Pangkat kemuliaan itu bukan di situ dia berpegang. Orang yang menganggap kemuliaan itu dengan harta, dengan jabatan dan lain sebagainya, itu yang bikin capek. Kalau orang yang menganggap bahwa kemuliaan itu adalah yang disebutkan ujar Nabi, yang siapa yang ingin mulia tanpa ada tentara, tanpa harta, tanpa jabatan, kita mau mulia, nah, makanya hendaklah dia bertakwa kepada Allah, taat kepada Allah, larangan Allah Ta'ala dijauhi. Nah, itu yang dituntut kemuliaan. Nah, sekarang kita tanyakan, apakah aku sudah mulia di sisi Allah dengan menjauhi larangan Tuhan, menjalankan perintahnya? Itulah yang sehingga zuhud tadi menyelamatkan orang. Wasaniyah, dan dia waragiban fil akhirah, dia senang ke akhirat. Akhirat itu siapa? Allah wa Rasuluh. Kemudian wasaniyah, yang kedua, antakuna himmatuhu fil ibadah wa tilawatil Quran. Jadi obsesinya itu, hendak yang ada di otaknya itu beribadah. Aku bila-bila aku nih kawa beribadah, khusus menyediakan waktu untuk Allah. Ada juakah bacaanku dalam sehari ini? Hari terlewatkan satu hari kadada yang diamal-amalakan, nah dibacai salawat ke 10.000 1000 sehari. Sallallahu alaihi Muhammad 10 menit aja 1000 itu cepat kan? Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Anggaplah 20 menit 1000, ya, 3000 1 jam, 60 menit 3000 kali 10 30.000, Allah Ta'ala memberikan rahmat kepada kita. Nah, itu orang, tanda orang bahagia. Himmatuhu fil ibadah wa tilawatil Quran. Yang ada himmahnya, keinginannya, semangatnya, obsesinya itu ibadah.
yang lain kada baca Quran, itu yang dianuakannya. Ada kita kadang kan himmah kita itu, obsesi kita yaitu bisi rumah, bisi gawian, sukses di dunia, itu obsesi kita, padahal yang itu. Tetapi itu iya juga mendukung akhirat. Bukan itu tujuan kita. Salah kalau itu jadi tujuan kita. Kalau tujuan kita dunia, wah, sampai bego kita kada kawan. Selesai dunia. Dunia tetap dicari, tapi obsesi kita untuk akhirat. Yang ada di pikiran kita akhirat itu. Himmatuhu fil ibadah wa tilawatil Quran. Ini aku nih sudah bisa ma'anu Quran nih, membaca Quran bujur, tapi membacanya kada. Itu aja Pang. Nah mudah-mudahan kita kawa membaca Quran. Tentu watilawatil Quran ini tentu yang belum tahu belajar, ya kan, diperbaiki bacaannya supaya kita baca Yasin, baca apa segala yang ujar faqra'u ma tayassara minal Quran. Ujar Quran itu bacalah yang mudah daripada Quran. Apa? Semuanya ngalihnya kada bisa membaca. Nah maka belajar juga, mendatangkan orang, mendatangkan guru mengaji. Kalau guru mengajinya dibari jangan sedikit, kalau banyak duitnya bari banyak-banyak, jangan sedikit. Nah itu guru mengajinya ikhlas, guru mengajinya ikhlas. Nah kita yang mengiau guru mengaji yang ikhlas itu kita hargai ikhlasnya guru mengaji tadi, supaya ada berkah ilmu. Kecuali guru mengajinya malaikat langsung, nah itu kan harus diberi duit, sebab malaikat kada perlu duit. Nah kalau guru mengaji kan perlu untuk supaya kada terpikir lagi untuk belanjanya, makanannya. Nah itu tanda kedua. Wassalisah, yang ketiga, ayyakuna qalilul qaul fima la yahtaju ilaihi. Nah yang ketiga itu omongannya sedikit. Omongannya sedikit pada yang kada diperlukan. Artinya bepandir itu kalau kira-kira jadi pahala, ayo banyak-banyak, jangan berhenti ngomong aja terus kalau jadi pahala. Atau ngomongnya kalau jadi duit ngomong aja. Di mall orang Banu kan ikamlah bagian jurusan memperkenalkan produk kita. Ayo bapak-bapak, ini produk baru tahun ngomong terus. Nah itu kan ada apa-apa, ada manfaatnya. Atau ngomong saling menasihati, berduaan berkesahan, rendah hati mengesahkan tentang kebaikan orang supaya bisa dicontoh. Berbicara, pokoknya yang bagus tuh Bang. Artinya kayak ini, jangan tidak ngomong kecuali ada manfaatnya. Kalau kira aku ngomong ini ada yang tersinggung, jangan nah gitu. Kada jadi pahala. Nah itu kada tahu, ulun gin kada jamin juga kada tahu. Cuma kita mengupayakan, kita kan ada yang memang ngomong kita jaga benar, jangan sampai orang tersinggung. Nah itu memang nasib kita, memang kita ya kan tersalah. Tapi ada orang yang memang orang mau tersinggung, mau kada pokoknya omong terus. Nah itu yang rusak benar itu. Ada ini orang ini memang betul-betul menjaga perasaan orang, omongannya dijaga, tapi ada tetap aja orang tersinggung. Nah itu sudah dimaklumi. Nah, tapi ini ada orang yang memang nyaman aja kalau mau ngirim di termasuk kan omongan itu kan walaupun ini di WA di tuh pakai tangan aja memiciknya, kalau dipicik nah itu berupa tulisan tadi, atau mengirim konten yang kalau ku kirim ini pas kawalku kena ini dikirimnya, nah itu nyakiti hatinya. Cari yang kira-kira jadi pahala. Nah, itulah tanda orang bahagia. Artinya dia tidak membuat masalah baru, tidak membuat dosa baru. Kalau dia tidak membuat dosa baru melalui perkataannya yang dipilih, kecuali yang berhajat, dia mesti ngomong karena perlu membantu orang dengan omongan ini. Misalnya orang bakalahian berdua, kita turun tangan, minta maaflah aku menyampaikan naon ikam
Karena ikam umur ikam masih anom, aku sudah 60, ikam masih 30, aku kada menasihati. Itu yang ikam sariki kemarin tuh orang tua disayangi sama sidin tuh bagus saja bang, dimaklumi. Ikam anom dah apa lah, minta maaf lah aku lah, angka itu. Nanti apakah caranya membisai orang supaya jangan berhantuk berdua ini nah itu perlu kita tuh turun tangan tuh, jangan berdiam. Kita punya power, kita punya dihargai. Yang pemuda ini kita tahunya menghargai benar dengan kita, nasihat kita itu pun begamatan memadahinya. Jangan mahabu-habui. Atau pandiran dengan anak, berpisahan sudah dua laki bini, abahnya berpadah dengan anaknya mama ikam tuh jahat benar ya. Nah itu kan kada bagus tuh. Berpadahai dengan anak anu nakai abah mungkin salah dengan mama pun mungkin ada salah dengan abah kada tahu. Cuma selama ini abah pang merasa bujur, mama ikam ini salahnya mama ikam. Cuma itu antara abah dengan mama, itu mama ikam tetap ikam hormati biar kayak apa jua lah. Jangan sampai kalau abah bakalahi dengan mama bermasalah bahkan cerai sekarang ini, itu sudah lah. Cuma ikam jangan sampai nakai dengan mama ikam itu biar kayak apa mama ikam, walaupun abah sarik benar dengan mama itu, cuma itu mama ikam tetap ikam muliakan nangka itu. Kada anu nih mama ikam tuh jahat benar anu nah itu berdosa itu. Nah, kayak apa anak bahagia hidup kayak itu. Kada bisa membawai orang untuk berbuat jahat kepada orang lain. Nah, kita benci dengan orang itu, kita ngajak orang lain supaya benci dengan orang, kada boleh gitu. Nah, itu yang dijagakan benar. Nah, yang terkenal sekarang ini kan di YouTube, di WA. Nah, kita pilih-pilih hai. Jangan sampai mengeraskan hati kita, merusak amal ibadah kita. Jadi ayyakuna qalilul qaul fi ma la yahtaju ilaihi. Dia mengurangi perkataan pada perkara, pada sesuatu yang dia kada perlu juga ngomong di situ, kada usah. Warabi'ah, yang keempat, ayyakuna muhafadzan ala shalawatil khamsi. Yang keempat, tanda orang berbahagia itu bahwa dia memelihara sembahyang yang 5 waktu. Diperhatikannya benar, sembahyang 5 waktu itu yang sederhana aja sudah, yang orang lalai nih, itu termasuk minta maaf belum menerjemahkan, artinya orangnya ada perhatian, walaupun termasuklah, walaupun ini kalau kita berbicara idealnya kada masuk, tapi termasuk orang yang sembahyang 5 waktu itu dijagainya, kada pernah berniat hendak meninggalkan sembahyang. Begitu subuh kasiangan tetap inya sembahyang, rasa kehilang, rasa ya Allah salah pang ulun. Nah itu menurut ulun tetap inya memelihara sembahyangnya kasihan, karenanya kada berniat meninggalkan. Maklum kita ini manusia koler. Nah, memeliharanya ini yang idealnya itu memelihara, memperbaiki tata cara sholat. Berapa persen kita kada boleh menilai orang, cuma kalau kita lihat di masjid sembahyang Jumat itu kan banyak orangnya. Ada yang asal inya mungkin karena merasa belajar ilmu apa kalah Allah Ta'ala mau kurang lebih juga, jadi ini sembahyang barang-barang lainnya sembahyang suka-sukanya nah jar bayang pada ada aturannya kan, walaupun kadang banyak itu barang aja nah jar bayang sembarang aja itu kada berilmu. Itu apakah memelihara ini tetap sembahyang jo, cuma lain yang idealnya diperhatikan karena ini ibadah kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala kada sembahyang dan Allah Ta'ala hendak mengampuni. Orang kada sembahyang, tapi jangan dipotong nih lah pembicara Allah Ta'ala, biar kada sembahyang ini diampuni Allah Ta'ala orang itu.
Kalau Allah Ta'ala hendak cuma kada itu kan aturan permainnya. Ikuti ya aturan permainan dari Allah melalui Nabi kita. Nah sembahyang kayak ini aturannya. Lihati cara aku sembahyang, lalu ulama akan menjabarakan ini persyaratannya. Nah kayak ini caranya, kayak cara takbir, cara dan lain sebagainya. Nah belajar itu termasuk memelihara ngarannya. Memeliharanya itu adalah jangan sampai keluar waktunya. Nah itu kalau keluar waktunya Pang kadusah ngeles pada aja aku berdosa tersalah aku memang kebiasaan nangka itu sudah mudahan aku diampuni Allah, mudahan aku selalu memelihara walaupun aku rancak benar tertinggalakan sembahyang ini nah diperhatikan karena ini ibadah primadona kita, kepala daripada segala ibadah ya sembahyang ini. Lalu kita perhatikan sembahyang, diperhatikan benar kasihan ini pengibadah kita. Walaupun kita masuk surga itu bukan karena sembahyang kita, tapi karena rahmat Allah. Tapi rahmat Allah Ta'ala itu diambil melalui ibadah yang paling tinggi, ibadah yang kada terbantahkan, dalilnya jazam pasti sembahyang 5 waktu. Nah, karena berulang-ulang dilaksanakan, orang menganggap sembahyang ini biasa-biasa aja. Padahal ini ibadah luar biasa. Orang sekali ada ilmu catat ilmu apa ini ilmu ini kalau diamalkan ini bujur kada menyalahkan kada Pang. Cuma jangan lupa sembahyang yang imbah sembahyang kenapa kada segitunya. Aturannya kita ujar Banjar tuh disepalaakan, ujar orang Arab ditakzimi, diagungkan, disepalaakan. Kalau ujar orang Bugis ipak keraja sempajangnya dibesarkan arti sembahyangnya. Jadi kita Allah bujur-bujur sekalinya nih aku bujur-bujur menghadap Allah nih, aku ini berpandir mengomong dengan Allah, ini aku menghadap dengan Allah. Itu ya kita kasihan orang yang belajar hakikat siapa yang disembah, siapa yang menyembah. Aduh usah dulu kasihan kita yang ada aja dulu sembahyang itu menyembah Allah, aku hamba selesai. Yang banyak dosa ini menghadapian ya Allah. Aduh yang itu dulu belajar itu akhirnya sembahyang dianggap remeh, diperbaiki apalagi masalah lagi. Nah kadosa itu dulu yang hebat-hebat tuh. Kalau ada Pang yang mengajari, ayo kalau gurunya waras juga. Gak usah dulu yang normal-normal aja. Yang mana yang diganang nih lah. Gak usah yang dilihat dulu diri kita. Oh aku ini hanya raja bertobat 5 tahun. Hanya bertobat 5 tahun. Umurku sudah 40 tahun. Berarti potong 14, 19. Anggaplah 20. Berarti aku 20 tahun yang kada kekaruan, 5 tahun hanya mulai sembahyang nih, hanya mulai sembahyang. Itu ini ada yang mengajari ilmu hakikat. Nah kada ingat, ayo jak belajar ilmu hakikat, cuma jangan artinya. Nah itu memang harus dibimbing Pang orang bertobat ini. Ngalih lah ini hebat sudah ngalih di Pak kada kawa kada kau masuk ilmu nya hebat. Padahal hanya bertobat, padahal masih banyak tuh bagian rangka yang perlu diperbaiki. Kalau dirusak-rusaknya, ada sembahyang itu yang diperbaiki. Minta ampun dengan orang-orang, belum lagi dengan anak bini selama ini aku menyia-nyiakan, belum lagi minta ampun di situ. Dosanya belum beres lagi dengan Allah Ta'ala. Nah, dosa sembahyangnya aja 35 tahun ditinggalkannya belum dia jadi Tuhan langsung jadi orang hebat. Nah maka kita itu dulu yang diperbaiki. Nah ya Allah ikan menjar kada ada gunanya jarang siapa yang dikenal siapa yang mengenal jar kamu kada paham di situ lepas iya itu pian bujur ulun masih pokoknya ulun dilajari orang Allah Tuhan ulun yang maha pengasih maha penyayang menyayangi ulun, bukti Allah Ta'ala sayang dengan ulun kada dimatikan Allah Ta'ala
diberi panjang umur, ulun bertobat dalam taatna kawa sembahyang. Alhamdulillah sembahyang kemjar kada bujur. Ya memang kada bujur menurut tingkatan di atas. Ulun sembahyang ini karena ingin masuk surga dan takut neraka. Itu kada bujur aja. Bujur bagian di atas, kalau bagian di bawah bujur. Karena Allah Ta'ala memadahkan siapa aja yang taat diberi surga, siapa yang menjauhi larangan Allah Ta'ala kada masuk neraka. Itu kan, itu taatnya pemula. Taat orang yang mubtadiin, orang yang pemula, ikhlas ngarannya itu. Jadi orang beribadah karena ingin masuk surga, karena takut neraka, itu ikhlas lah. Ikhlas itu ikhlas, tapi ikhlasnya orang di bawah. Nah ulun ini di bawah lagi daripada orang di bawah. Ulun ini banyak dosa. Nah banyak dosa, mudah-mudahan dengan tobat ulun diampuni, ulun selamat. Nah gawi terus 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun beribadah terus dibaikinya. Sembahyang maghrib isya ditambahinya zuhur asar, sudah ngaran tobat seluruhnya, sudah sembahyang digawinya. Kadang-kadang berjamaah, kadang-kadang kada, kadang-kadang berjamaah, kadang-kadang kada. Akhirnya selama kada sibuk, kada ada apa, diupayakannya, dipaksakannya berjamaah terus, kecuali ada tamu yang kada kawa ditinggalkan atau keperluan yang mendesak ya, atau pas hendak sembahyang jamaah di situ juga sakit parut, hendak bakami, hendak beherak, mau orang hoe lah. Nah di anunya terus sembahyang berjamaah, dicobanya terus 5 tahun berjamaah, coba berjamaah. Akhirnya mulai lagi ditambahnya lagi sembahyang sunat rawatibnya, ditambahnya 5 tahun pulang lawas. Akhirnya tambah sampai 20 tahun sudahnya beribadah, belum terbuka lagi sembahyang malam, mulai sudahnya sembahyang malam tahajud, mulai sudah 20 tahunan itu. Ini kada hanya 55 bulan nak jadi wali, hanya 7 hari sudah mengajari orang. Baik apa? Dibaiki dulu diri kita. Kada usah kalau hendak naik pangkat kada perlu sampai di situ, cukup berdakwah jar, cukup berdakwah itu kita menunjukkan bahwa aku ini orang baik. Perlu juga kita mengasih tahu bahwa aku ini orang baik, itu aja. Berbuat baik kayak yang itu aja. Usah yang terlalu ekstrim itu. Jadi kawa menjalani hidup itu hidup normal. Sembahyang kada ditinggalkan. Nah, sudah mulainya sudah sembahyang tahajud. Masih ada ini rasanya aku gelisah, kok masih gelisah aja lagi. Berarti masih ada dosa tuh, apa tuh ingati, apa lagi? Masih gelisah, maka sudah bertobat. Berarti tobatnya ada yang kececer itu, yang belum diperbaiki. Kok masih gelisah? Begitu aku beribadah, kenapa duit kada tapi datang? Gelisahnya duit kada datang. Nah itu berarti ada yang kada beres tuh. Berarti ada yang kada beres. Kalau orang bujur-bujur beribadah karena Allah, duit kada datang, tetapnya ya Allah. Kada mungkin ulun sakit, tahu ulun sakit, duit kada datang, wajar. Ulun banyak dosa dan ulun belum begawi juga, belum pian bari. Ya Allah, tolong selesaikan urusan ulun. Sudahnya ada ini kada, karenanya berpegang di gawian, sekencang apapun ibadahnya, amun duit kada ada, tetap ibadah kada dianggapnya. Nah ini orang menyandarkan keberhasilan hidupnya itu dengan duit. Ada kita kada. Ulama kita menyuruh, artinya duit tetap dicari. Hidup tanpa duit itu ngalih, sulit. Hidup tanpa uang, tetapi uang bukan tujuan utama. Kalau uang jadi standarisasi orang berbahagia hanya dengan duit, satu-satunya yang bisa membahagiakan dengan duit, maka banyaklah orang di bumi Indonesia ini yang sedih tiap hari. Kenapa? Karena banyak orang susah daripada orang sugih. Maka banyaknya orang sedih terus. Tapi karena duit bukan satu-satunya standar kebahagiaan. Kebahagiaan itu ada 12 di sini. Di antaranya orang yang memelihara sembahyang yang 5 waktu. Itu adalah standar orang bahagia. Orang yang cinta akhirat, orang itu standar standar bahagia. Orang yang
hatinya hanya dipikirkan ibadah dan baca Quran, itu standar orang bahagia. Amunnya kadang baca Quran rasa ada gelisah, kalau nya kada beribadah bebacaan salawat rasa gelisahnya, kalau nya kada sembahyang tertinggal sembahyang berdosa, merasa berdosa. Nah ini tanda orang berbahagia. 20 tahun dia beribadah, sampai 30 tahun beribadah. Kenapa nih aku masih ketujuh di akhirat, di dunia kada akhirat, berarti itu ada masalah tuh. Banyak ya baca. Nah jalan satu-satunya banyak ya baca selawat tadi, istighfar banyak baca, selawat baca, sallallahu alaihi Muhammad, 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 sallallahu alaihi Muhammad. Muhammadiyah kah, Persis kah, NU kah, semua sepakat membaca salawat itu disuruh Allah Ta'ala, selesai. Dan itu penuh keberkahan dengan dukungan ratusan ribuan hadis tentang kefadilahan, keutamaan salawat baca, supaya hidup kita terbimbing, supaya kada lagi ke dunia, ke akhirat hatina. Tapi bukan berarti duit kedada, duit banyak aja, sallallahu alaihi wasallam. Nah, duitnya ada di tabungan, di barangkas, di tabungan 1M, di barangkas 200 juta di barangkasnya, cukup aja duitnya. Tapi sallallahu alaihi wasallam itu dibaca. Nah, giliran begawi-begawi ya, kalau begawi sampai umur berapa? Kalau di Indonesia 58 tahun kalawasan, kalau dosen 65, profesor 70, katuhaan. Maunya itu mungkin yang maulah, mudahan mendengar bubuan pemerintah ini bukan mengkritisi lah atau bakalahian, ini manfaat pandiran ini. Mudah-mudahan karena pemerintah mengumpulkan lagi tim supaya yang pensiun itu jangan terlalu tua. Jangan sampai di atas 60 tahun. Nah, yang maulah undang-undang tuh jangan yang anum-anum, yang disuruh maulah undang-undang yang anum, yang 40, yang 25, yang 30 maulah peraturan pensiun tuh yang dilibatkanlah 25% lah. Artinya kalau yang anu tuh berkumpul 20 orang yang nyusun peraturan itu, yang tua masuk akan 5 orang supaya tahu nah kayak apa kalau orang tua sudah umur 60, 65 banyak pikunnya, banyak kada ingat ya. Kalau coba nih yang umur 60 Astaghfirullah siapa lah anak menyambat bisa di ujung ilat sudah kada kawa langsung, banyak yang terlupakan. Itu yang masih normal tuh. Kalau yang kada normal banyak pikiran, waktu hidup kada juhud, waktu hidup banyak kada ridhonya, waktu hidup banyak stresnya, banyak mengingat dunia. Nah itu rata-rata ada pikun yang memang asal dari itu, ada pikun yang memang Tuhan anak menyelamatkan sidin, jangan tapi banyak bepandir. Artinya kada ingat. Jadi umur 60 itu sudah sadang, itu maksimal 60 sudah pensiun, supaya apa? Menjalani sisa umur yang di situ untuk spesial menghadap Allah, minta ampun terhadap dosa-dosa yang telah lalu. Nah kalau sudah kita mempersiapkan, ada zuhudnya, ada ibadahnya, ada baca Qur'annya, pandirannya diatur tadi itu, terus sembahyang dipeliharanya, maka orang ini ketika hendak pensiun kada perlu lagi persiapan masa pensiun, sudah siap pinya, sudah siap batinnya, sudah siap. Nah di umur-umur yang sudah 50 ke atas, nah itu sudah berkurang fungsi tubuh. Makanya lansia ya, kalau tuh tahu berapakah standar umur lansia itu, manusia lanjut usia itu ya, berapakah 60 kah sampai seterusnya atau 70 kah kada tahu juga. Tapi kira-kira lansia itu 50 itu sudah lansia pang tupinanya.
Lansia itu lanjut usia kalau tuh, padahal itu diambil daripada bahasa Banjar. Bahasa Banjar untuk orang laki-laki lanjut. Lanjut itu minta maaf lah, ibu-ibu jangan sarik lah. Biji peler laki-laki itu minta ketaan. Biji peler laki-laki itu kan kalau masih anum kencang, kalau tuh amunnya sudah 50-an lanjut ke bawah situ. Nah mungkin itu tuh lanjut usia. Biji pelernya tak ke bawah sudah, artinya tua sudah. Tuh lanjut usia, dari segi fisik sudah menurun kita. Nah apa yang kita jaga itu supaya kita kelihatan bagus dipandang di sisi Allah, apa? Ya ibadah, banyaki ibadah, banyaki berpikir akhirat, banyaki bebacaan. Yang masih produktif silahkan begawi, cuma porsi untuk mengingat akhirat ini diperbanyak. Niat pola berpikir diubah, mindset kita diubah, akhirat asalnya dunia diubah untuk akhirat. Jangan dunia semata-mata, rusak tuh, pasti rusak. Kenapa terjadi perkelahian di sana, di sini perkelahian? Kenapa? Karena dunia di hatinya. Kalau orang akhirat hatinya kada bakalan bakalahi, selamat tuh. Bading sana kan bantam antik juga ya, kalau ada kalau di mana-mana tuh gara-gara warisan, gara-gara apa? Gara-gara dunia juga. Bermaafan aja dengan ding sana. Kalau hatinya akhirat pastinya bisa menemukan jalan keluar, memaklumi keadaan saudaranya sendiri. Ding sanak nih kan saudara mucil jar, nakal dia, minum situ, gawiannya berzina. Kita kan karena menggawi berzinahnya, kasih sayangnya dengan saudara kita sudah, kita memang benci dengan inya, cuma jangan sampai memutus tali kekeluargaan. Kesianinya siapa lagi yang melindungi? Biar kayak apa inya mucil-mucil kayak itu tuh anak abah, anak mama. Abah mama kita sudah meninggal, tapi kita dengan saudara kita yang menderita dalam kondisi spiritualnya kada bagus, agamanya kada baik, dan keadaan rusak, lalu kita tinggalkan, bahkan kita cecar, kita marahi, kita apa? Jangan, dikasih sayang, kayak apakah? Memandiri, diomongi, silaturahim dengan inya. Kada silaturahim, ya baik-baik aja lah, kada usah sampai omongan. Maka yang dibicarakan itu di depan anaknya lagi, anaknya berlima. Paman ikam tuh coba lihat ya, disambatinya pamannya sama mengajari anak jadi kada baik pulang, melajari anak pulang kada baik. Nah, makanya disuruh pulang, yaitu menyedikitkan pembicaraan yang kada diperlukan. Melalui anak tuh, anak dengar aturannya, malah sebaliknya seharusnya. Bahjar ading pian itulah paman tuh, maksudnya paman selama paman sukses, kaya, banyak uang, sekarang paman jarang ke rumah, bahkan setahunan ini tidak pernah ke rumah, tidak mau silaturahmi. Paman itu sama keluarga kita. Paman itu ya Allah makin kaya makin sombong, bahlah anaknya berpandir kayak itu. Hati sakit hati, kalau tuh sakit hati kan mana ada bagus, rusak kalau hati kada baik, muntung kada baik. Karena ini orang kakaknya ini orang akhirat, anu nak dimaklumi ading abah itu ya. Inya dia seperti itu kada mendatangi kita, mungkin sibuk karena makin orang banyak hartanya ini kan orang sugih, masa sama paman dulu yang biasa-biasa aja sibuknya, pasti sibuk betul beliau ya. Itu jangan lagi ngomong kayak itu nak ya, cukup sama abah aja, sama orang, sama saudara kamu yang lain jangan, karena itu biar bagaimanapun paman kamu. Dan paman kamu itu saudara abah, dan paman kamu tuh anaknya kai ikam. Di anu kita belum tentu nanti jadi baik, seperti jadi orang baik. Siapa tahu kita lebih daripada paman kamu. Kalau dia jahat tidak mendatangi abah, mudah-mudahan dia jadi baik. Itu kalau betul jahat, ini kan kita belum tahu.
dia ndak datang ini apakah jahat niat jahat? Enggak kan, karena dia sibuk aja. Ikam bisa, mungkin kamu bisa lebih daripada paman kalau jadi orang kaya. Mana buktinya? Buktinya kamu sudah ngomong begitu. Kalau kamu ngomongin paman jelek itu berarti sifat itu ada sama kamu. Ulun ulangi nih. Kenapa kita senang jelek-jelekan orang? Karena sifat itu ada pada diri kita. Ulun ulangi lagi. Kenapa kita senang benar menjahat-jahatkan orang? Kenapa? Karena sifat jahat itu ada pada diri kita, tapi kita belum melaksanakan lagi. Tuh. Senang menjahatkan. Berbeda dengan orang, oh itu jahat, itu karena terawangan ilmu untuk menyelamatkan orang. Ini karena menyebut jahatnya orang tuh karena didasari oleh hawa nafsu. Orang kada perlu penjelasan, dijelaskannya. Dibuka-bukanya kejelekan karena ada sifat itu. Makanya Nabi bilang, kalau kau senang menjahatkan orang, tunggu, jangan, kau tidak bakalan dimatikan Allah sebelum merasakan seperti orang itu juga. Karena kita ada, tapi kalau orang tidak ada sifat jahat di situ, maka dia tidak, atau ada tapi dimatikannya, dinonaktifkannya, aman. Terakhir, sebagaimana Nabi Isa bersama murid-murid beliau melintasi bangkai anjing. Anak buahnya murid Nabi Isa atau sahabat beliau berataan ngomong anjing, bangkai anjing bau apa segala. Lalu Nabi Isa tidak seperti itu. Nabi Isa ngomong, ujar Nabi Isa alaihissalam, Nabi itu kalau Nabi yang mulia itu. Apa ujar Nabi Isa? Ujar Nabi Isa alaihissalam, bagusnya anjing itulah giginya bersih, giginya putih banar. Giginya putih, giginya disambat Nabi Isa yang putih, giginya putih jar. Nah, sahabat atau orang yang bersama beliau bertanya kepada Nabi Isa, kenapa pian jar itu nyata bangkai bau, pian tetap menyebut kebaikannya giginya putih. Lalu dijawab ujar Nabi Isa, orang itu akan berbicara sesuai yang ada, sesuai dengan keadaannya. Nah, itu. Orang itu berbicara sesuai dengan kelakuannya yang ada di dalam batinnya. Artinya nyambati orang ikam anu bungul, berarti inya sama menyambati dirinya seorang. Berarti sifat itu ada di dalam dirinya. Karena pernah ada orang menyumpahi Nabi Isa hendak dilawan, jangan jar, biar ajanya. Kenapa jar? Inya sedang menjelek-jelekkan dirinya sendiri. Dia mengungkapkan pribadinya sendiri. Karena Nabi Isa kada sesuai dengan apa yang dia sebut. Disambati orang diam ajanya, selesai, aman, bakalahi kada apa kada. Cuma itu ngalih. Kalau kada melalui pelatihan, melalui berakhlak, melatih terus melatih. Nah, diantaranya untuk membersihkan batin kita itu yaitu banyak dibaca salawat sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau salawat itu sudah cek masuk ke dalam tubuh kita, muntung kita membaca, teling kita mendengar, masuk ke sir kita, masuk ke dalam tulang sumsum kita, berataan seawakan di seluruh badan menyatu salawat tadi, maka salawat itulah yang memakan, yang mengusir yang gelap-gelap, ria, macam-macam yang hendak menyambati orang, merasa besar diri, cinta dunia, macam-macam yang kada baik. Salawat tadi memberesakan. Makanya Allah Ta'ala menyuruh jangan kada dibaca salawat ini. Ya ayyuhalladzina amanu shallu dengan Nabi yang membawa salawat tadi, jangan lupa dengan Rasulullah, banyak dibaca salawat sallallahu alaihi Muhammad. Itulah yang membimbing kita. Kalau usah bertinggi-tinggi dulu, itu aja. Begitu kita hendak hebat, ingati dosa kita. Begitu kita hendak menyambati orang tuh ahli zina, kesimpulannya begitu hendak menjelek-jelekan orang, ingati aku jelek juga. Begitu hendak menjelek-jelekan orang, menjelekkan orang tuh menggelapkan hati, merusak hati, maka dijaga kebersihan hati. Nah, membersihkannya yang paling dahsyat bersihnya, yang signifikan perubahannya
memperbanyak membaca salawat kepada Nabi. Membanyak itu berapa ukurannya? 300 kali sehari paling kurang. 300 kali sehari itu sedikit benar 3 menit aja sudah selesai. Sallallahu alaihi wasallam 3 menit selesai 300. Kan kesedikitan sopan kita dengan Allah Ta'ala. Dibanyak ya, banyaknya kalau lupa juga ayo membaca salawat ini mengejar setoran kan Bapak, kuantitasnya aja, jumlahnya aja kita hendak banyak ya kada apa-apa, itu melatih tetap diterima biar kada ingat. Tapi yang lebih bagus lagi baca salawatnya baudu, ikhlas, menghadap kiblat, tunduk kepala sallallahu alaihi wasallam. Wah itu bujur-bujur nur itu. Inilah kita mempersiapkan diri baudu, siap menghadap Allah Ta'ala, ikhlas karena Allah Ta'ala. Nah, dibacanya kada banyak 100 tapi engkau itu sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad, tapi ikhlas baudu kurang. Sallallahu alaihi Muhammad, ikhlas menghadap Allah Ta'ala, baudu bersih awak, menghadap kiblat sallallahu alaihi Muhammad. 100 aja asik. Tapi aku kada ikhlas ya dalam keadaan junub tuh, dalam keadaan haid ya kada apa-apa sallallahu alaihi Muhammad sallallahu, kada apa-apa, bagus saja, bagus. Nah banyak ya baca sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad supaya terbimbing kita. Ini dulu yang dapat ulun sampaikan. Minta maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan masjid ini tambah makmur, dunianya yang masuk di dalam masjid ini, dunianya artinya rezekinya, duitnya ditambahi Allah. Orang ke masjid dibanyakin duit kada apa-apa, akhirnya tambah banyak duit, tambah dekat dengan Allah. Mengerjakan makmur masjidnya, masyarakatnya sentosa semuaan ya, makmur berataan ya, selamat dunia akhirat beribadah. Mudah-mudahan masjid ini jadi masjid yang paling makmur di sekitar sini. Ulun lihat tadi alhamdulillah kan tiga sab maghrib syukur benar tuh alhamdulillah. Mudah-mudahan kena terus sampai ke belakang sana maghrib. Wow, bagus benar tuh ya. Alhamdulillah masjidnya sudah layak dipakai ya, layak untuk tempat beribadah, kada bau, bersih apa segala, nyaman lah. Hadanallahu wa jamain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala alihi wa sahbihi wa'fu anna karim wa'fu ya rahman wa'fu ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah la quwwata illa billah.